saya Widi Dwinanda dapat ketemu sama perempuan muda yang sangat menginspirasi dan juga berprestasi. Halo Mbak Angki, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih banyak ya sudah menjadi narasumber video kolaborasi Gen Indonesia, BPIP dan juga Mimbar Sopan pada hari ini. Aduh seneng banget. Terima kasih kembali. Iya, Bang Yudhistia ini staf khusus Presiden Joko Widodo. Masih muda, tapi posisinya udah luar biasa. Ditambah lagi prestasinya nggak main-main nih, bahkan di tahun 2019 mendapatkan penghargaan Ikon Prestasi Pancasila. Betul sekali. Ini pas banget nih Pancasila, ngomongin generasi muda dengan Pancasila. Tapi sebelumnya mau tahu dong makna penghargaan yang sudah didapatkan nih Ikon Prestasi Pancasila buat seorang Mbak Angki itu seperti apa? Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak banget pada BPIP yang telah mempercayakan Ikon Prestasi Pancasila. Jadi kayak sebagai suatu kebanggaan banget tuh dalam arti sebagai warga negara ini bisa turut berkontribusi itu. Jadi pada waktu itu kategorinya itu adalah social entrepreneur, ya kan. Dan itu sebelum jadi staf khusus presiden waktu itu. Jadi di mana menjadi social entrepreneur, menjalankan social enterprise untuk mengempower people with disability gitu. Jadi saya senang banget pada waktu itu ketemu dengan tokoh-tokoh yang turut berkontribusi dengan perjuangan-perjuangannya yang banyak cerita kayak gitu. Jadi ternyata perjuangan kita tuh nggak sendiri. Kayak masing-masing pejuang ikon-ikon itu tuh punya cerita sendiri. Tantangannya juga ada, suka-dukanya juga ada. Jadi penuh semangat juga kitanya ya. Apalagi 74 pada waktu itu kan banyak banget dijadiin satu pada waktu itu. Jadi pun kita juga nginep pada waktu itu kita ngobrol bareng tuh kayak seru banget. Karena memang sih sebegitu cintanya kita dengan Indonesia, tapi kita nggak pernah lelah untuk berkontribusi. Begitu cintanya sama negara Indonesia, ini kan kaitannya dengan nasionalisme, ya. Untuk arti nasionalisme bagi Mbak Angki seperti apa? Nasionalisme itu cinta tanah air dengan berjuang. Berjuang dalam bentuk apa? Macam-macam sih, karena aku sebagai penyandang disabilitas. Jadi aku penyandang disabilitas, bentar. Aku pakai alat bantu. Jadi alat bantu, ya. Jadi aku pakai alat. Jadi apa namanya teknologi biar kelihatan. Apalagi di saat semua pakai masker itu susah banget. Makanya yang namanya swab, kita hari ini harus swab ya. Sudah dong. Jadi sebelum ketemu ini benar-benar harus diswab. Karena kenapa? Karena ketika kita pakai masker, ini komunikasinya itu pasti bakal sulit banget. Itu adalah tantangan dan itu berjuang. Kita tinggal di bumi Indonesia, negara Indonesia, tapi bukan berarti kita hidup leyeh-leyeh aja atau segala macam. Mungkin pilihannya mau yang mana? Apakah aku hanya berdiam aja atau berpilih berproduktif? Tapi sebagai penyandang disabilitas, kayaknya kalau hanya berdiam saja itu menjadi sesuatu yang kurang bermakna. Sebenarnya hidup ini tuh mau ngapain? Nah itu kan. That's why ketika kita sehari-hari itu berjuang, mau menyenangkan diri kita sendiri berjuang, mau berproduktif kita berjuang, gitu. Karena kenapa? Karena kita tinggal di negara ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia itu dimulai dari bagaimana kita berjuang dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita merasa kita perjuangan dengan diri kita sendiri itu seperti apa? Menerima dirinya sendiri. Oh, saya sebagai seorang disabilitas, saya sudah berjuang untuk menerima dirinya sendiri. What the next? Apakah saya berusaha untuk memberi dampak untuk orang lain? Orang lain yang membutuhkan pertolongan, orang lain yang membutuhkan kesempatan yang sama. Semua punya hal yang seperti itu. Jadi yuk kita berjuang sama-sama yuk, supaya apa? Supaya kita juga nyaman tinggal di Indonesia. Kita juga nyaman di kehidupan sehari-hari.
Jadi itu perjuangan itu nggak bisa sendiri, tapi bersama-sama. Oke, jadi benar-benar dimulai dari diri sendiri dulu ya. Sebelum kita berkaitan dengan orang lain, otomatis Betul. kita harus di dalam diri sendiri dulu paham kita ini siapa, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dari situlah kita bergerak dan akhirnya Mbak Angki bergerak untuk menginspirasi tentunya orang-orang yang juga mungkin merasa punya banyak keterbatasan. Betul. Dan tidak bisa berkarya. Dan inilah diciptakan yang namanya kesetaraan di situ kan. Benar. Menciptakan kesetaraan sulit nggak sih? Sulit. Awalnya perjuangannya bagaimana? Sulit banget. Makanya aku bilang, sebelum kita berjuang di luar, kita berjuang dulu dengan diri sendiri. Kita itu siapa sih diri kita? Kenapa kita ada di dunia ini? Dampak apa yang ingin kita kasih? Kalau kita udah selesai dengan diri kita sendiri, barulah kita bisa melakukan berjalan. jalan untuk di luar gitu. Karena kita sudah cukup nyaman sama diri kita sendiri. Kita nggak berantem dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan logika dan perasaan tuh berantem. Betul. Iya kan? Gimana caranya logika sama perasaan ini udah akur dulu tuh. Selaras dulu nih. Selaras. Satu visi misi baru bisa Benar. jalan bareng-bareng gitu. Benar. Kenapa? Ketika kita di luar rumah, kicauan orang-orang itu kan banyak, Mbak. Iya kan? Kalau semakin banyak kicauan tapi kita hati dan pikiran kita belum selaras, ya kita akan Down ya pasti ya. ringkih gitu loh. Hati kita ringkih, logika kita nggak bisa berpikir. Nah, gimana kita bisa menselaraskan diri? Jadi begitu kita udah di luar, ya udah kita udah bisa punya prinsip dengan hidupnya kita. Jadi mau kiri kanan ngomong apapun yang bikin kita down, cuek aja. Yang penting kita positif gitu loh. Benar, kita positif. Yang kadang-kadang kan kita apa yang orang lain omongin itu dimasukin di hati banget. Ini benar-benar harus nyari ya. Benar. Nyarinya dengan apa? Dengan logika. Jadi logika kita tuh harus berjalan gitu. Oke. Ini masih berkaitan sama kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Kalau menurut Mbak Angki sendiri, sudah ideal atau belum sih sebenarnya yang ada atau yang terjadi di sekitar Mbak? Belum banget. PR-nya gimana nih? Setara belum banget. Karena kita hidup di lingkungan yang populasinya ini banyak banget. Yang cara berpikir berbeda, cara bertindak berbeda. Itu aja udah berbeda. Bagaimana yang berbeda dengan fisiknya? Fisiknya berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Tapi untuk menggapai kesetaraan dalam hal apa sih? Dalam hal kita mendapatkan haknya kita masing-masing. Pendidikan, kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa berdemokrasi untuk mengungkapkan. Nah, itu kan setara. Banyak orang yang menganggap berkebutuhan khusus artinya nggak perlu dianggap. Karena bagaimana bisa berpikir, apakah sama berpikirnya? Gitu kan. Hal itu yang sulit karena perspektif orang itu beda. Menganggap bahwa berkebutuhan khusus itu kan bisa apa-apa. Itu kan. Itu kembali lagi bagaimana keluarga bisa membentuk, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kamu terbatas, tapi kamu sama dengan orang lain. Jangan menganggap kita berbeda. Kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita berbeda dalam segala hal. Kita memiliki kesetaraan yang sama. Bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa berteman, bagaimana kita bisa banyak hal. Bersosialisasi gitu. Itu adalah kesetaraan yang paling sederhana, tapi sangat sulit didapatkan. Gitu. Jadi inilah perjuangan karena setiap generasi itu punya cara yang berbeda. Dari baby boomers, dari milenial, generasi Z, itu punya cara yang berbeda untuk bersosialisasi kesetaraan. Disabilitas, non-disabilitas itu sebenarnya sama sebagai manusia. Ada contoh-contoh nggak sih peran yang bisa kita lakukan, terutama yang memang bukan penyandang disabilitas, untuk bisa berteman, untuk bisa berkolaborasi dalam karya terutama ya? Karena memang mungkin masih banyak juga yang agak ragu untuk mendekatkan diri. Aduh, aku takut salah bersikap, aku harus seperti apa ya menghadapi teman-teman yang penyandang disabilitas seperti itu, Mbak Angki? Sebenarnya sederhananya
sama seperti bagaimana kita berteman dengan teman kita yang lain. Nggak beda sama Nggak sekali ya? beda sama sekali. Nggak usah berpikir, aduh susah atau nggak ada yang rumit kok, semuanya Ya, sama. nggak usah rumit gitu. Kadang memang teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu, tuli, teman-teman yang fisik, teman-teman yang intelektual, mental. Kalau kita berteman diperhatikan begini tuh, ini udah happy banget gitu, bahwa kita tuh sama-sama tanpa harus pandangan mata tuh bisa kelihatan, Mbak. Ya kan, kita pandangan mata tuh bisa kelihatan. Ya udah, aspirasi yang kita biasa aja gitu. Karena ketika kita ingin memberikan kesempatan itu tergantung dari bagaimana di lingkungan kita sekitar kita itu. Memang sederhana berteman, tapi kalau kita kita bisa langkah lebih maju lagi, misalnya dengan memberikan kesempatan bekerja, yuk menerima teman bekerja gitu kan, UMKM bersama, memberikan support, belajar bahasa isyarat bersama yuk gitu. Atau Sekarang udah banyak banget, bahkan berkesenian aja nyanyi udah ada bahasa isyaratnya, itu keren banget sih. benar. Bangki, itu berarti salah satu langkah yang positif juga dari teman-teman ya untuk membangkitkan apa ya, kesetaraan sebenarnya sama-sama. Nah ini juga dikaitkan dengan posisinya Mbak Angki sekarang sebagai staf khusus presiden ya. Ini kan berarti benar-benar di lingkungan RI 1 yang juga memiliki pengaruh nih di sini untuk memberikan kayak saran-saran untuk kebijakan seperti itu. Nah, tentunya ada program-program dan juga strategi-strategi yang dikeluarkan oleh Mbak Angki nih untuk membawa perubahan yang lebih positif. Target-target apa sih yang belum tercapai, atau mungkin program-program yang sudah tercapai yang sedang berjalan itu seperti apa? Oke. Saya bersyukur ketika diberikan amanah oleh Bapak Presiden menjadi staf khusus Presiden itu. Dari awal sampai sekarang nggak berubah. Bagaimana bisa membentuk Indonesia yang inklusif. Ini kan butuh gerakan, itu gerakan. Kita dimulai dari bawah, itu susah banget. Sebagai warga yang berusaha untuk membentuk gerakan inklusif itu susah banget, karena ya itu tadi perspektif orang populasinya banyak gitu. Ketika Bapak Presiden memberikan kepercayaan, percaya banget, dan itu yang saya pegang gitu. Intinya Bapak Presiden itu memberikan kepercayaan kepada teman-teman disabilitas untuk bagaimana bisa turut berkontribusi di Indonesia ini. Tapi yang paling utama ini adalah bentuk sinergitas, baik pemerintah, baik organisasi, baik masyarakat. Ini butuh selaras dan sinergi gitu. Dimulai dari pemerintah. Oke, dari pemerintah, DPR memiliki undang-undang kebijakan kan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu kebijakan, ya kan. Nah, dari DPR itu bagaimana bisa pemerintah ini bisa membuat program, itu ada acuan turunan kebijakannya dari undang-undang itu. Nah, jadi ayo Pak, dari pemerintah ini ada acuan-acuannya, berarti kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi sepanjang 2019 tahun 2020 Pak Presiden mensahkan beragam kebijakan, 9 peraturan pemerintah dan peraturan presiden, total 7 PP, 2 Perpres. Kebayangkan kita harus selaras seperti sinergi dengan kementerian-kementerian. Karena kenapa? Ini dipercepat karena penyandang disabilitas ini dapat haknya dapat terjamin sebagai warga negara, gitu kan. Nah, tantangannya sekarang ini adalah implementasi. Bagaimana kebijakan ini yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden ini diimplementasi. Jadi itu implementasi ini ada di Kementerian Teknis dan tentunya kepala daerah masing-masing. Nah, jadi ditugaskanlah sama Bapak Presiden, yuk gimana caranya tantangan implementasinya. Makanya kemarin kita safari kunjungan daerah. Oke, ya kan? ke provinsi-provinsi. Benar. Office pola komunikasi masif. Bagaimana penyandang disabilitas ini jumlahnya tuh di seluruh Indonesia berdasarkan data BPS 2019 itu lebih dari 30 juta jiwa. Oke. Banyak banget. Masing-masing daerah banyak lagi gitu. Jadi ini ya, bagaimana pola komunikasi masif, ketok-ketok pintu dengan kepala daerah, Bapak, warga di daerah-daerah penyandang disabilitas ini banyak.
setiap daerah juga punya budaya yang berbeda juga. Betul. Pendekatannya juga pasti berbeda. Betul. Wow, ini luar biasa pasti Bang. Betul, kebayang kita. Kebayang, oke. Kebayang kita harus butuh tenaga fisik dan yang luar biasa gitu. Jadi ya ini visi misi ketika dari pertama kali diangkat oleh Bapak Presiden nggak berubah. Ya bagaimana membentuk lingkungan inklusi di Indonesia melalui Kabinet Indonesia Maju. Baik, salah satu strateginya adalah melakukan safari-safari yang kemarin sudah dilakukan dan terus berjalan meskipun di tengah keterbatasan pandemi ya. Yes. Otomatis semuanya jadi harus cari celah lain, cara lain gimana caranya bisa terus berkomunikasi, terus menjalankan programnya dengan sangat baik. Nah terakhir nih Mbak Angki, harapan untuk anak muda karena kita adalah wakil generasi muda. Gimana sih caranya generasi muda ini bisa turut serta terlibat berkontribusi untuk membangun Indonesia yang maju dan tentunya lebih kuat? Oke. Anak muda, kalau kita lihat anak muda ini bagaimana bisa meningkatkan kemampuannya sesuai dengan minatnya masing-masing, ya kan? Menjadi spesial di bidang yang dikuasai dan berani bersikap berkompetitif. Jadi kalau kita lihat bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah kita tuh turut bertoleransi satu sama lain bahwa di dunia ini banyak banget perbedaan, tapi perbedaan itu jangan dijadikan masalah, ya kan? Bagaimana perbedaan itu kita bisa bersikap adil, ya kan? Karena biar gimana pun kita sebagai generasi muda ini akan berhadapan dengan bonus demografi ke depan kan. Betul. Artinya tahun 2030, 2040 lebih banyak generasi yang produktif daripada non produktif. Makanya dari sekarang ini setiap program-program yang dibuat baik berbagai stakeholders itu adalah untuk generasi berikutnya. Ya kan? Nah, makanya kita membutuhkan talenta-talenta luar biasa. Generasi muda yang berpositif, berkompetisi dan spesial di bidangnya masing-masing. Apalagi di saat pandemi ini kita butuh mental yang kuat untuk generasi muda berhadapan dengan pandemi saat ini. Bagaimana kita mampu keluar dari krisis ke depannya. Betul. Gitu. Jadi kita membutuhkan talenta-talenta yang spesial, yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Oke, saya jadi ingat lagi apa yang dikatakan oleh Mbak Angki, sebelum kita melihat orang lain, otomatis kita harus melihat talenta kita apa, kita harus sadari itu dan akhirnya menjadi kekuatan dari diri sendiri, lalu akhirnya memberikan inspirasi dan gerakan-gerakan kolaborasi dari talenta-talenta yang berbeda menjadi lebih kaya lagi, begitu Mbak Angki ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Tapi sebelum kita pamit undur diri, kita sebutkan dulu salam Pancasila bersama-sama ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you.